Apalagi ini kasusnya relabeling produk orang lain. Dan bukankah setiap dokter dengan kliniknya jika memiliki produk atau mengeluarkan produk seperti treatment, dia harus memiliki racikan atau formulasi hasil buatannya sendiri, bukan menggunakan produk orang lain yang memiliki hak cipta dan izin edarnya sendiri. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Reza Gladys akhirnya angkat bicara soal tudingan dari Nikita Mirzani terkait produknya yang disebut tidak memiliki izin BPOM. Niat awalnya adalah memberikan klarifikasi, namun penjelasan Reza Gladys justru menuai kebingungan publik. Ia memaparkan bahwa kesalahpahaman muncul karena perbedaan antara produk asli dan kemasan luar yang disebutnya sebagai treatment. Reza Gladys menjelaskan bahwa kemasan luar itu bukanlah produk baru, melainkan hanya pelapis dengan nama Treatment Glowing Booster Cell, sehingga tidak mencantumkan nomor BPOM tambahan. Denny Sumargo pun mencoba menyimpulkan dengan mengandaikan ada 2 kemasan dan 2 BPOM. Tapi Reza Gladys buru-buru meluruskan bahwa yang didaftarkan tetap satu produk resmi. Namun, alih-alih menjawab rasa penasaran publik, penjelasan Reza Gladys malah membuka pintu baru untuk keraguan. Dalam video yang kemudian viral di media sosial, banyak netizen yang berbakti mengaku kebingungan dengan penjelasannya yang dinilai berbelit-belit. Bahkan ekspresi Denny Sumargo yang tampak bingung ikut jadi bahan candaan. Netizen yang budiman lainnya menyuarakan hal serupa menandakan frustasi dalam memahami maksud dari klarifikasi Reza Gladys. Alih-alih menenangkan, klarifikasi ini justru membuat netizen yang berbakti tambah pusing 7 keliling. Produknya itu aku simpen nomor BPOM. Aku tuliskan cara pakainya. Nah, akan tetapi dia ngaku itu tidak ada nomor BPOM-nya karena itu kan treatment. Tapi aku di situ tidak ada menuliskan. Kalau pemalsuan itu aku tuliskan juga nomor BPOM-nya. Itu tidak ada aku tulis BPOM. Karena memang itu nama treatment. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, kemarin kan sempat ada isu bahwa dia mengganti stiker Ribber Skin ini dengan stikernya Platvica. Itu kan yang beredar. Ternyata benar, dia sudah mengakui ini guys. Dia sudah mengakui bahwa Ribber Skin itu ditutupin. Jadi Ribber Skin ini ber-BPOM, kemudian ditutup dengan stikernya usahanya dia atau skincare-nya dia. Menurut teman-teman, itu bisa atau enggak? Bisa apa enggak? Produk orang lain kemudian ditutupin dengan stiker produknya dia. Kira-kira itu bisa apa enggak? Itu melanggar apa enggak? Coba komen di bawah ya. Itu podcastnya Bang Densu sama Dokter Reza tuh sampai gue nonton berkali-kali loh, sampai gue putar lagi, ulang lagi, putar lagi, ulang lagi. Waktu di awal kan dia bilang tuh kalau yang dia jual itu adalah vouchernya, ya kan? Jadi vouchernya untuk kita tuh treatment ke kliniknya gitu kan. Tapi di akhir waktu dia ngomong, waktu ditanya sama Bang Densu, kok Nikmir bisa dapet gitu kan, terus dia baru bilang kan, iya soalnya waktu itu kita masih jual sebelum izin edarnya dicabut tahun 2024. Hah? Akhirnya gue puter lagi tuh ke depan. Lah, pertama lu bilangnya voucher yang lu jual, terus kenapa di akhir lu bilangnya iya soalnya waktu itu izin edarnya belum dicabut, jadi kita masih jual produknya. Lah, gimana dong? Buat yang mager nonton, ini gue rangkum kronologi lengkap versi Dr. Reza Gladys atas huru-hara yang terjadi di sosial media ini ya. Gue akan rangkum sesingkat mungkin jadi kalian gak bosen nontonnya ya. Jadi pertama-tama si Dr. Reza ini udah capek banget gara-gara selama 1 tahun tuh Nikita Mirzani kayak ngata-ngatain Dr. Reza abu-abu, Dr. Reza penipu, dokter kok penipu. Nah katanya Dr. Reza ini kan temenan sama Dr. Oki. Jadi Dr. Reza ini curhat ke Dr. Oki, gue harus kayak gimana ya supaya ini tuh selesai gitu. Kayak gue capek gitu kan, dibully terus tiap hari di sosmed. Nah Dr. Oki menjembatani Dr. Reza ke Nikita Mirzani lewat mail buat bayar sejumlah uang agar Nikita Mirzani tutup mulut.
Tapi Nikita Mirzani masih melakukan hal itu terus-menerus. Jadi Dr. Reza melakukan pelaporan. Singkatnya kayak gitu ya. Dan apa peran Kak Fitri Saluhteru? Kak Fitri Saluhteru ini ternyata udah temenan sama Dr. Reza, katanya udah lama, lebih lama daripada dia temenan sama Nikita Mirzani. Jadi Kak Fitri ini sebagai figur support sistemnya Dr. Reza. Dan soal suap menyuap hakim dan jaksa, Dr. Reza menyangkal, aku ini siapa? Emang aku seberpower itu? Aku tuh gak punya kenalan polisi atau siapapun itu. Di sini aku hanya minta keamanan karena aku tiap hari dikatain aku abu-abu, dokter penipu, begitu kira-kira. Dan juga Dr. Reza juga menjawab soal ibunya yang rame di sosmed, dan itu fix adalah ibu kandungnya. Memang katanya ibunya sudah depresi sudah lama, dan puncaknya itu adalah di saat Dr. Reza kuliah. Jadi yang tadinya Dr. Reza kaya raya, dia harus berjuang bersama suaminya dari nol untuk Dr. Reza biar supaya jadi dokter. Kalau udah di sisi Dr. Reza mau itu dia hidupnya tenang, dan Kak Fitri juga berpesan supaya nih kita berubah. Udah singkatnya seperti itu guys. Kalau kalian malas nonton, ya begitulah. Oke, sekarang kita skip dulu produk yang sekarang dijadikan barang bukti oleh Kaniki, karena katanya Kaniki mendapatkan produk tersebut di tahun 2023. Sekarang mari kita sedikit bahas produk dan penjelasan si RG di podcastnya Bang Densu. Sesuai dengan yang dia ucapkan, dengan kata lain, dia melakukan relabeling atau repacking terhadap produk orang lain, yaitu Ribeskin, yang tentu saja produk tersebut sudah memiliki hak cipta dan izin edarnya sendiri. Kemudian dia lapisi dengan nama label sendiri, yaitu Glavisa Glowing Booster, tanpa daftar dan tanpa izin BPOM. Tetapi yang harus kita perhatikan, fahami, dan ingat, pada kasus ini ada kandungan dua jenis kata, yaitu kata benda dan kata kerja. Kata benda adalah untuk produknya, yaitu Ribeskin, yang di-relabeling menjadi Glavisa Glowing Booster. Dan kata kerja adalah untuk treatmentnya, karena ada produk yang diaplikasikan saat dilakukannya treatment. Dalam arti lain, dia menjual jasa treatment sama dengan menjual produk. Dan tentu saja, produk yang diaplikasikan kepada pasien atau konsumen harus memenuhi standar, baik izin BPOM atau standar keamanan. Kenapa dikatakan begitu? Karena saat dia mengatakan itu treatment, tetapi yang dikirim kepada konsumen adalah produk, bukan berbentuk voucher. Seharusnya berbentuk voucher yang diharuskan dibawa ke klinik. Bukankah setiap produk skincare wajib memiliki nomor BPOM masing-masing, walaupun dikeluarkan atau diproduksi oleh satu owner? Satu contoh, suatu owner memiliki 3 produk, yaitu facial wash, toner, dan moisturizer. Tidak bisa nomor BPOM facial wash digunakan pada toner ataupun moisturizer, begitupun sebaliknya. Apalagi ini kasusnya relabeling produk orang lain. Dan bukankah setiap dokter dengan kliniknya jika memiliki produk atau mengeluarkan produk seperti treatment, dia harus memiliki racikan atau formulasi hasil buatannya sendiri, bukan menggunakan produk orang lain yang memiliki hak cipta dan izin edarnya sendiri. Satu lagi, ini produk siapa? Dugaan itu adalah produknya Ribeskin yang di-relabeling oleh si RG menjadi Glavisa Glowing Booster. Coba perhatikan video si KH barusan. Apakah di dalam videonya ada penjelasan bahwa produk itu harus diaplikasikan di klinik? Bahkan dia saja tidak tahu bahwa itu diperbolehkan atau tidak oleh BPOM. Itu artinya saat dia membeli di e-commerce, dia tidak mendapatkan penjelasan atau arahan bahwa produk tersebut harus diaplikasikan oleh tenaga medis di klinik. Satu pertanyaan lagi, kalau Kaniki mendapatkan produk tersebut di tahun 2023, si KH ini mendapat produk itu di e-commerce kapan? Rasanya video itu masih ada dalam hitungan beberapa bulan ke belakang, saat sebelum dia menghilang, sesaat sebelum dia berpindah haluan. Yang tadinya ada di pihak Doktif dan Kaniki, tiba-tiba ada di pihaknya geng sirkus. Itu artinya dugaan video itu dipublikasi antara tahun 2024 ataupun masih di tahun ini, tahun 2025. Nah, pertanyaan yang sangat bagus nih dari Densu. Dari mana si terdakwa ini memiliki produk Ribeskin ini? Kalau memang izin edarnya udah dicabut, kalau memang menurut dia dan dia menyampaikan kepada masyarakat bahwa produknya Reza Gladys yang ini itu tidak ber-BPOM, berbahaya, dan ilegal. Nyata-nyatanya waktu dicek, dia belinya itu di tahun 2023, yang mana BPOM masih memberikan izin edar. Saat itu masih ada izin edarnya, jadi tidak ilegal, tidak berbahaya, karena itu pun dilakukan di klinik
treatment ya, produk Ribeskin ini dilakukan di treatment sebagai glowing booster cell treatment di Glavidia Clinic. Jadi di sini jelas ya guys, kalau misalnya ada giringan opini bahwa si terdakwa ini punya produk yang berbahaya, nah itu ketahuan tuh. Dari dulu kan dia live, nih yang kalian nggak tahu, gue tahu produk ini, kata dia. Produk ini berbahaya. Padahal dia belinya di tahun 2023 yang mana izin Kemenkesnya udah ada dari 2022. Izin edar BPOM masih mengantongi. Jadi itu ya guys ya, di situ sudah terpatahkan tentang gorengan-gorengan dia di luar sana bahwa si produk itu, si Ribeskin itu berbahaya. Tidak ya, izin edarnya dicopot di tahun 2024. BPOM merilis secara resmi besar-besaran di laman website pribadinya, di Instagram, dan juga melalui media-media itu November 2024. Dan treatment terakhir di Glavidia bulan Mei 2024.